Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nimatillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kekuatan hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi hidup kita dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa nimatillah wa syukurillah, di kesempatan malam ini saya, Mandra dan Rehan masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Tentunya buat sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Yang sedang sakit semoga diangkat segala penyakitnya. Amin ya Allah. Baik yang terlihat maupun yang tidak, baik yang kecil maupun yang besar ya. Jadi pada malam ini buat saudaraku semua, yoga sebenarnya semua sih, bukan yoga doang, semua tim, bahkan ada tetangga dari tetangga orang ini laporan kepada saya. Beliau pernah beli baju pendaki sableng ya? Iya. Beliau pernah beli baju pendaki sableng. Beliau lapor kepada kami bahwa tetangganya dia itu anaknya durhaka, tapi dia mau bergegas takut. Benar. Karena anaknya sangat brutal, sangat berbahaya gitu, didekatin dikit-dikit bawa sajam, dikit-dikit bawa sajam. Maka dari itu tetangganya kasihan terhadap ibunya, minta tolong kepada kami, tapi beliau tidak mau ikut di video, katanya malu. Dia suka nonton tapi jarang komen, cuma menyimak. Tapi waktu kita mengeluarkan baju, beliau memesannya baju itu ya. Benar. Malam ini kita mau mencoba untuk ke rumahnya. Sebelum kita melangkah ke rumahnya, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Ya nggak, Mat? Iya benar, ayo Gak. Kita harus cinta kepada Rasul, kita harus sayang kepada Rasul, kita harus bangga kepada Rasul. Iya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih ada, dia setiap malamnya tidak pernah tertidur. Kenapa? Betul. Kenapa? Dia peduli kepada umat-umatnya. Dia setiap malam sholat tobat, bermunajat kepada Allah 1000 rakaat. Dia mengamparkan bukan sorban, mengamparkan sorbannya. Ditanya sama istrinya, kata Aisyah, "Wahai Muhammad, kenapa engkau tak pernah tidur?" Kata istrinya, "Wahai Aisyah, ketika aku tertidur, lantas siapa umat-umatku nanti?" Dia sangat peduli. Bahkan sampai di detik ini pun beliau tidak mau untuk masuk surga. Dia menunggu di pintu surga. Ketika umatnya semua masuk surga, baru beliau pun ikut. Oh, beliau itulah pedulinya beliau kepada umat-umatnya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita juga menjadi salah satu kebanggaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Lama-lama kita bersolawat kepada Allah. Nabi Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mugaram qalbi bihubbika mugaram, ya Mustafa nal mukarram, Ya Allah, ya Rasulullah, ampuni segala dosa-dosa mugaram hamba ya Allah. qalbi bihubbika mugaram, keluarga-keluarga ya hamba Mustafa dan nal saudara-saudara mukarram, hamba ya Allah, dimanapun ya berada, Rasulullah. Mudahkan segala rezekinya ya Allah. Selamatkan dunia akhiratnya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Amin. Segala dosa-dosa Amin ya yang Allah. kecil maupun yang besar ya Allah. Amin ya Yang Allah. ingat maupun yang lupa ya Allah. Amin ya Allah. La haula wala quwata Amin illa ya Allah billah. ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat saudara-saudaraku semua, ikuti terus perjalanan kita. Mudah-mudahan orangnya itu ada. Iya. Yang kita takutkan kita datang nggak ada. Soalnya si yang tadi laporan ke kita yang sering menonton pendaki sableng, dia tidak mau ikut sama kita. Dia cuman hanya ingin menunjukkan rumahnya. Gitu. Jadi kita mau tidak mau kita harus bergegas, Man. Iya, benar. Ingat, di sini kita jangan ikut ke bawah suasana, jangan sampai kita emosi gitu. Siapa? Tapi kayak ada yang berantem. Ini rumahnya, Man. Mana? Ini. Tuh. Hah? Tuh. Tapi pintunya muka. Coba. Ini rumahnya. Tapi kita intip aja dulu dari jauhan. Dari situ tuh. Dari sini kan. Lagi berantem, Man. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
Mana di dalam? Hah? Coba aja maju lagi. Belah sini. Tuh. Itu ada. Kamu tuh yang seperti bukan dari dulu lagi ada bapak kamu. Jadi dia udah nggak ada Semangat bapak. teman-teman Dimas. Ya harus menyadari kita bukan orang kaya. Kita masuk apa gimana? Enggak. Kita masuk apa gimana? Juga Ntar kita sangkanya apa kalau di sini? harus Tapi bener aja. Ini juga maksain buat modal. Ibunya udah. Makan sisi-sisiin bukan caranya supaya anak jangan Gimana sampai ini? makan. Kita bingung mau masuk tapi Kita masuk. kalau ada apa-apa kita bilang RT aja kan. Tapi Dimas gak mau hidup Awas, Han, kamu. Mau kontrak, makan tiap hari sama nasi sama telur. Gimana, Bang? Dimas mau Kita masuk aja. Han. makan enak. Kita masuk. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Ibu. Aduh, lagi nangis kan. Gimana tuh? Tolongin anak ibu gak bisa Ini dibilang. apa ini? Minta tolong. Assalamualaikum. Salah. Ada gini-gini yang apaan ini? Diam. Ibu izin masuk Ibu. Silakan. AA, saya datang ke sini. Saya dikasih tahu sama tetangga AA datang ke sini bahwa AA suka membantah seorang ibu. Tapi saya pengen hidup enak. Ya, Wah. semua manusia siapa yang mau hidup perih. Tapi kita memang sudah digariskannya sama Yang Maha Kuasa seperti ini. Bener, ah. Kita harus bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan Lu kepada kita. diam, lu jangan ikut campur. Dengerin, berulang kali Allah berfirman di ayat Ar-Rahman. Tabi ai ala irobikuma tukadziban. Sampai berulang kali diingatkan di ayat itu. Maka nikmat Urusannya sama mana gua lagi? sama keluarga gua ngapain lu? Saya di sini Bentar dulu. tidak ada untuk maksud untuk ikut campur tentang keluarga AA. Di sini saya mencoba untuk meluruskan AA jangan sampai durhaka terhadap ibu. Ketika ibu AA sudah tidak ada, satu keberkahan di dunia ini hilang, yaitu Alah, doa itu ibu. Bukan urusan lu, itu urusan gua. Astagfirullahaladzim. Sekarang AA seperti ini karena ibu masih ada. Cuma punya kamu doang. Tuh. Ibu Dengerin, sayang sama kamu. apa enggak kasihan sama ibu? Tapi saya mau hidup enak, Bang. Astagfirullahaladzim. Hidup enak tidak harus kita paksakan. Wahai saudaraku. Tidak harus Itu kita. bukan urusan lu, itu urusan gua itu. Iya, urusan gua. saya tahu itu urusan Anda, urusan keluarga Anda, tapi setidaknya sebagai manusia apalagi hamba Allah saling mengingatkan, tidak boleh durhaka terhadap ibu. Alah. Aduh, ya Allah. Emang gimana ibu anaknya? Hidup udah ngontrak gini. Gimana Makan dia minta susah, beliin, makan ini katanya, susah. Dia minta motor. Udah minta motor, kata dari mana uangnya buat belinya? Boro-boro buat makan, buat beli motor, buat makan juga nggak ada. Astagfirullahaladzim. Anda harus dengerin tuh apa kata ibu buat Ini apaan makan ini aja. kamera ini? Ini enggak. Bentar dulu. Ini saudara saya. Apaan ini kamera? Ini buat dokumentasi. Ini makanya di sini Anda jangan terlalu brutal. Saya sosial media kan ini. Ini jejak Benar. digital. Ya, Makanya bukan saya urusan lu semua ini. Bukan urusan lu. Ngajak berantem. Anda sebagai Ayo, lelaki, disadarin, jangan kayak begini. Anda sebagai lelaki jangan Bawa jadi teman-teman pengecut. mungkin. Kasihan ibu Anda yang sudah melahirkan, mengandung 9 bulan 10 hari. Hah? Kasihan ibu Anda. Sudah menyusui. Tapi saya pengen hidup enak. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mau hidup perih? Tolongin ya Allah. Apa salahnya kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jangan sampai kita berkufur nikmat. Ketika kita berkufur nikmat, ingat ajab Allah lebih pedih. Alah. Gua mau berangkat cuma dikasih uang 20.000 doang. Gua malu sama teman-teman gua mau headshot. Gua gengsi. Gengsi zaman sekarang nggak usah gengsi. Ngapain gengsi? Ngikutin zaman sekarang, nggak ada habisnya. Dunia hanya sementara, dunia tipu-tipu. Kehidupan adalah yang sebenarnya adalah di akhirat. Ketika nanti kelak engkau Lu telah siapa? meninggal. Lu ceramain gua, lu siapa? Saya orang jalanan. Lu siapa? Saya bukan orang benar. Diam. Saya juga sama. Sebelum Anda menginjakan bumi, saya sudah terlebih dahulu menginjakan bumi. Nah, Mak gua pengen motor, Mak gua pengen jalan. Nggak ada duitnya, Neng. Dari mana tuh? tuh kasihan itu ibu udah nangis. Di mana hati nuranimu sebagai anak?
Itu bukan urusan lu kata gua, Bang. Bukan urusan lu. Lu bila perlu. Handphone juga belum impas. Tuh. Sampai, Sampai ngutang handphone, dengerin. Lu harus bisa mikir atuh. Astagfirullahaladzim, ya Gimana Allah. lagi? Bukannya mau berusaha. Pinjaman juga harus dibayar. Dengerin. Juga nunggak. Dengerin. Tuh, apa kata ibu kamu? Tahu, ibu ada yang nagih, ada yang apa. Tuh, dengerin apa kata ibu. Ibu tenang, ibu tenang. Bu, jangan nangis dulu ya. Saya sudah merasakan kehilangan seorang ibu itu seperti apa. Saya sudah tahu rasa kehilangan ibu itu sakit. Gua nggak Ketika mau ibu dilahir kita sama sudah dia. tidak ada di dunia ini, Gua nggak mau dilahir sama dia. satu keberkahan Kalau hilang tahu di hidup dunia gua bakalan ini. miskin. Lu sekarang nggak mau. boleh teriak-teriak seperti ini. Ketika ibu lu sudah meninggal, Itu bukan urusan lu, itu tidak urusan ada gua. keberkahan di dunia Itu ini. urusan gua. Subhanallah, bisa astagfirullahaladzim. Bertobatlah sebelum Nggak ajal. mau Allah. Hah? Dosa. Apa yang kalian perbuat? Hah? Lah, harus kasihan kepada ibu lu. Kasihan sama ibu. Lu segini masih Ketika ada ibu sujud, rangkul ibu, mumpung masih ada. Bapak sudah tidak ada. Tinggal ibu. Sayangilah ibu, cintailah ibu sebagaimana ibu mencintai Anda di waktu kecil hingga dewasa seperti ini. bener, A. Udah lu pulang. Ini bukan urusan lu, ini urusan gua. Jangan, Nak. Ini urusan gua, lu pulang. Ini kamera apa ini kamera? Nggak boleh gitu, Nak. Kamera apa itu? Nak. Iem. Lu nggak pernah nonton film Maling Kundang? Nggak pernah. Banyak sejarah. Gua dulu liatnya bioskop terus. Astagfirullahaladzim. Bu, ini Nih, ibu sudah meneteskan air mata seperti itu. Hidup lu nggak akan berkah sampai kapanpun. Hidup Anda tidak akan sampai berkah sampai kapanpun. Ibu sudah meneteskan air mata. Astagfirullahaladzim. Apalagi hati seorang ibu sudah tergores. Nih, manusianya pernah merasakan durhaka terhadap ibu. Penyesalannya ketika ibu sudah meninggal. Baru. Dosanya ditanggung gua. Jadi lu bukan urusan lu ini, bukan urusan lu. Gua di sini cuma ngingetin. Lu salah caranya begini. Ya dosa-dosa gua. Iya, gua juga dosa. Kalau gua gak ngasih tahu lu, cara lu begini salah ke ibu lu. Gua juga punya orang tua, tapi gua gak begini. Lu belum pernah hidup di hutan. Ikut sama gua. Gak mau. Jangan berantem, Kita hidup, biarin. kita hidup susah, ayo. Bu, ini kenapa bisa gini, Bu, awalnya? Itu tadinya kan Astagfirullahaladzim. hidup ibu ya kecukupan lah waktu bapaknya masih ada. Yang sekarang bapaknya udah Harus bisa nggak ada. ngertiin. Itu Ya, dulu. semuanya juga turun gratis. Oh, Dari tuh. mana ibu juga bisa makan juga ya jual-jualan apa sampai jual apa TV apa sama ibu supaya buat modal. Tuh dengerin apa dia kata ibu. pulang pengen HP katanya ibu nggak Gua bisa pengen beli motor, komputer. gua pengen Sekarang motor. lagi ada pengen motor itu juga belum impas. Astaga. Sampai datang orang yang Gua gengsi sama teman-teman gua, Bu. Gua gengsi. Ya, habis dari Malu. mana tuh harusnya gimana, Gengsi, Ibu? gengsi. Cari duit dari mana? Gengsi kok Anda ikutin. Dengerin apa kata ibu lu. Kasian. Emang udah nggak mikirin badan ibu Mendingan sendiri. kerja. Sayang sama kamu gimana caranya? Lu udah dewasa. Lebih baik kerja. Emang gampang nyari uang, apalagi di zaman sekarang ekonomi sedang peceklik. Susah cari uang itu Lu tidak jangan ceramain mudah. gua, Bang. Lu jangan ceramain Gua gua. tidak ada Ini maksud. kamera. Lu pulang Bentar dulu. semua, lu pulang. Lu laki-laki, men. Lu juga harus bisa ngehargain gua. Gua juga laki-laki di sini. Ya itu urusan gua sama ibu Lu gua. sama keluarga aja. gua. Rendahin derajat laki-laki. Dasar lu ngejak berantem lu di sini. Ayo. Gua astagfirullahaladzim. Lu Gua mau pergi, Bu. Jangan. Cuma dikasih uang Ibu sama 20.000. Siapa? Ibu sama siapa? Jangan pergi. Jangan. Tuh. Kasihan ibu lu Ibu sama astagfirullahaladzim ya siapa? Allah. Jangan. Begitu cintanya kasih sayang ibu, tidak ada batasnya. Nggak mau ditinggalin. Dengerin. Hidup sama kamu. Ibu diam, sama udah, siapa ibu lagi? diam. Jangan. Dengerin. 7 sertifikat gunung yang kau berikan terhadap ibu belum tentu bisa membalas jasa-jasa seorang ibu. Lu tahu apa, Bang? Lu tahu apa? Gua pernah ngerasain Lu di tahu posisi apa? lu. Gua pernah ngerasain di posisi lu. Kecuali gua belum pernah ngerasain. Ketika ibu gua sebelum meninggal, gua pernah nendang pintu, gua merasa berdosa terhadap ibu. Ketika ibu gua udah meninggal, gua memohon kepada Allah, ya Allah, tolong 1 detik hidupkan kembali ibu saya. Karena penyesalan yang tiada akhir. Sudah durhaka terhadap ibu. Dengi tah kumaha. Saya paling benci ketika ada seorang anak durhaka terhadap ibu.
Ngapain gua punya ibu kalau nggak bisa hidup bahagia? Ngapain? Lu nggak mungkin ada di dunia ini ketika nggak ada ibu lu. Hah? Gak bakalan ada Pengen lu. bahagia. Bahagia diciptakan oleh diri sendiri. Bahagia diciptakan oleh diri sendiri, bukan sama. Kilang Barasia bisa ngebahagiakeun indung. Belagog sia mah. Bego Lebih baik lu dipiara. yang membahagiakan seorang ibu, bukan ibu membahagiakan seorang anak. Dibalik belagog sia geus gede. Lu udah dewasa. Lu jangan lu ikut campur lu. Ada ibunya, nggak boleh kayak gitu. Kita harus bisa jaga sopan santun adab kita di rumah orang. Jangan main berantem. Jangan. Nah, ibu udah, ibu minta uang saya. Lu duduk. Apa yang mau dikasih? Kalau ada mau udah dikasih. Astagfirullahaladzim. Pengen main, gengsi sama temen gak punya motor. Ya bisa apa yang mau dibeli motornya? Orang duit nggak ada. Duduk. Tadi ini juga rumah juga udah nambah. Semua juga sudah. Rumah aja ngontrak. Iya kan kata bukan punya kita, punya orang. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Rob. Bertobatlah, Ya dulu wahai kan anak muda. kamu yang ngabisin. Tuh, setiap uang apa-apa kamu yang ngabisin. Pengen ini, pengen itu, sampai ibu gadein, sampai nggak kebayar, sampai disita. Tuh, Dengar. Kita ngontrak. Apakah ibu nggak punya jualan, hati nurani? Kamu mikirin buat bayaran kontrakan, Tuh. buat makan enggak kan? Alah, gak ada urusan buat saya, Bu. Gimana nggak punya urusan? Kan kamu anak ibu. tuh, tanggung Harusnya jawab ibu seorang sama ibu. kamu. Allah. Kamu tuh Ya Allah, harusnya ya yang Rob. napain ibu. Kamu udah dewasa. Ibu udah tua. Tapi saya pengen main-main, Bu, sama teman-teman saya. Saya malu, Ya, gengsi, main gengsi. aja, Oh, tapi jangan Pak. begini caranya, Nak. Duduk sini. Duduk sini. Anda dibawa lemes susah, dibawa keras juga susah. Bayangkan ketika Anda sudah meninggal, sudah tidak punya nyawa satupun. Saya tanya kepada Anda, siapa yang bisa menolong Anda di waktu ketika seperti itu? Siapa yang bisa menolong Anda? Gak ada, Hah? gak ada. Saya nggak mau dilahirkan sama ibu ini. Ibu saya nggak mau. Hidupnya udah miskin. Beruntung lu punya ibu seperti ini yang selalu mementingkan kepentingan lu. Bu, emang punya anak satu, Bu? Iya, cuma satu saya punya Tuh. anak. Dulu emang punya, cuman meninggal yang kakaknya dia. Kakak lu udah meninggal, bapak lu udah meninggal. Jadilah anak yang soleh. Berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan atas perbuatan diri sendiri. Perbuatan kejoliman lu terhadap ibu. Mohon maaf kepada ibu. Mumpung ibu masih ada, cuci kakinya. Bukankah ada suatu pepatah, Alah, peduli setan lu. Ngapain ceramain gua? surga ada di telapak kaki ibu? Ya? Lu bakal merasa kehilangan ketika ibu lu sudah meninggal. Gue pengen hidup bahagia. Bahagia. Jadi maling sana. Jadi maling. Lu pengen insan. Jadi maling sana, ngerampok sana. Peduli setan itu. Peduli setan. Gue di sini lagi ngarahin lu agar lu jangan durhaka terhadap ibu lu. Kasihan sama ibu lu. Tuh udah nangis. Lu nggak punya hati nurani. Di sini nggak punya hati nurani. Hah? Sebejat-bejatnya anak, jangan pernah kita durhaka terhadap ibu. Udah lu mendingan pergi dari rumah ini. Dengerin. Pergi. Dengerin apa kata gua. Diam. Lu mau ngelangkah kemanapun keluar rumah ini tanpa ada ridho seorang ibu, tidak berkah hidup lu. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Tempat keramat adalah tempat ibu. Tidak ada tempat keramat selain doa ibu. Nah, mau minta doa siapa? Lu mau ke orang sakti seperti apapun gak bakalan terwaris ke badan lu. Karena lu gak bisa menghargai seorang ibu. Bagaimana kasih sayang cinta ibu kepada anak? Dan anak seperti lu itu tidak patut. Gua nggak mau dilahirin sama dia. Astagfirullahaladzim. Lu tidak bisa merasakan seperti orang ibu. Coba lu anak perempuan. Nanti lu bakal ngerasain anak laki-laki tidak pernah merasakan seperti wanita. Mengandung 9 bulan 10 hari. Badannya pada sakit. Melahirkan bertaruhan dengan nyawa. Emang lu tahu, lu kan laki, Bang. Emang lu tahu? Gua tahu.
Gua paham. Lu diam. Sedikit lebihnya gua paham tentang agama. Walaupun gua orang bejat. Gua bukan orang baik, gua orang bejat. Bahkan lebih bejat dari lu. Tapi gua tidak mau untuk durhaka terhadap ibu. Dengerin. Karena gua udah ngalamin. Nih gua sendiri ngalamin. Gua durhaka sama ibu gua. Ketika ibu gua udah tidak ada, penyesalan yang tiada akhir. Denge tah. Gua minta kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkanlah kembali ibu hamba walaupun 1 detik hamba akan bersujud kepada ibu hamba. Tapi memang sudah takdir Allah untuk menghadap yang Maha Khalik. Saya di sini hanya bisa berbakti kepada ibu di dunia, mendoakanlah beliau. Semoga beliau dijauhkan dari siksa kubur, diharamkan dari api neraka, dan ditempatkan di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya doa anak yang bisa menyelamatkan seorang ibu. Ketika anak meninggal, doa ibu yang kita butuhkan. Ketika ibu yang meninggal, doa anak yang dibutuhkan seorang tua. Lu kalau mau ceramah di masjid, Bang, di sono di masjid udah. Gua nggak ada Masjid niatan sono. ceramah. Ngapain di sini? Ini apa, Bang? Ini Santai bro. Gua di sini mencoba untuk membuka hati lu. Gua di sini tidak ada. Masjid, Bang, di masjid. Ngapain di sini? Ngapain? Ini bulan suci Ramadan nih. Ya. Lu nggak puasa? Puasa nggak lu? Puasa. Islam bukan? Islam. KTP lu. Sejak kapan lu Islam? Sejak kapan lu Islam? Sejak kecil. Apa syarat masuk Islam? Apa syarat masuk Islam? Tahu gua. Lu Islam aja nggak tahu. Puasa tapi lu gini kayak ke orang tua. Percuma lu puasa. Isi tapi kosong tapi isi. Percuma lu puasa. Buat apa ngejalankan puasa? Astagfirullahaladzim, Bu. Durhaka sama ibu. Nihil hasilnya. Percuma lu puasa, hanya nahan lapar. Tapi nafsu lu tidak bisa ditahan. Mikir jadi orang mah. Gua gini gara-gara dia. Kok gara-gara dia? Mata lu Dulu selek. gua bahagia, sekarang jadi gini, hidup ngontrak. Itu sudah Gua digariskan. nggak mau gini. Lu sendiri yang ngabisin harta orang tua. Lu harusnya sebagai anak laki-laki Lu tahu apa? Lu tahu apa? menjadi tulang Lu tahu punggung apa? ketika bapak lu sudah tidak ada. Lu Jangan ceramah di sini. Gua harus jadi- panas, gua panas. Astagfirullah. Jangan ceramah di sini, Allah. Ya Allah. Gua ya pergi. Jangan nak. Ibu mama siapa? Tuh dengerin ibu lu. Bingungnya buat saudara-saudaraku semua. Ya Allah. Di sini dulu, Bu. Aduh. Bingung ketika seperti ini. Di sini saya juga mengalami posisi ibu pernah durhaka terhadap orang tua. Tolongin, tolong nasehatin biar dia kagak ngerti sedikit, nggak usah banyak, biar dia gitu Iya, Bu. nurut apa adanya. Kita juga Nah, ibu juga kan jualan juga ya, jualan gitu gorengan ya, separuh buat dimodalin lagi, separuh buat makan, biar ibu mah nggak mikirin perut ibu, yang penting anak ibu, dia pengen ini pengen itu. Tuh, orang tua tuh sampai segitunya mentingin buat perut anak. Walaupun perut ibu kita kelaparan, itulah seorang ibu, kepedulian ibu terhadap anak. Makanya kita sebagai anak jangan pernah durhaka terhadap orang tua, apalagi ibu. Sayangilah ibu kita, cintailah ibu kita selagi ibu kita masih ada. Ketika ibu sudah tidak ada, satu keberkahan hilang di dunia ini, yaitu doa seorang ibu. Doa yang bisa tembus ke 7 langit, disambut oleh Allah, adalah doa ibu. Ketika ibu sudah tidak ada, baru penyesalan yang akan datang kepada kita. Saya di sini mencoba untuk menyadarkan anak ibu ini. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, beri hikmah. Astagfirullahaladzim. Saya bingung harus berbuat seperti apa lagi. Intinya di sini saya akan berusaha, Bu. Tolongin anak ibu nggak ngerti. Tenang Ibu, di sini saya akan berusaha bersama saudara saya akan berjuang untuk Udah, menyadarkan. sekarang gua mau pergi. Kasihan, lihat itu. Itu ibu nggak mau hidup di sini. Gua pengen pergi. Itu ibu lu, lihat itu ibu sampai Awas. pegang kaki lu. Awas. Gue mau gitu. Lu harus punya perasaan. Awas, jangan tiger gua nggak mau punya ibu. Astagfirullahaladzim. Lu. Astagfirullahaladzim. Udah lu jangan kayak gitu. Sama ibu jangan kayak gitu. Nggak sopan lu.
Itu kasihan seorang ibu. Sampai Jangan jatuh pergi. lu mau dengerin gua? Gak mau. Hah? Gua sosial media ini nih. Hah? Gak mau. Lu Gua tandain muka-muka lu semua ya. Abis lo gua bawa teman sama gua. Astagfirullahaladzim, Bu. Tolongin, Nak. Ibu, tenang Ibu. Mohon maaf kami di sini tidak berhasil untuk mungkin untuk kedepannya kita bisa berusaha untuk menyadarkan anak Ibu agar tidak durhaka lagi kepada Ibu. Saya bingung di sini juga merasakan posisi Ibu ketika seperti ini. Allahu Akbar, ya Allah, ya Ibu Allah. mau siapa? Dimas pergi. Tai lu semua kudu setan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak ngajarin begitu nggak? Iya Ibu, di sini kami paham anak seperti itu karena satu salah pergaulan, dua memang di zaman sekarang mengikuti gengsi, mengikuti teman-teman yang di luaran sana. Aduh ya Allah. Di sini saya akan berusaha Ibu, akan berusaha menyadarkan anak Ibu. Nanti insya Allah lusa atau kapan saya akan kesini lagi ketika anak Ibu udah pulang kembali lagi. Saya akan bersama saudara saya yang satu banyak lagi. ya, Nak. Pada Siap. ditolongin Ibu. Iya Ibu udah menjadi Tolong tugas saya. nasihatin anak Ibu. Iya nanti mudah-mudahan ketemu Sayang saya. sama dia. Ibu mau siapa kalau dia nggak ada? Iya Ibu, saya ngerti di Ibu udah sini. tua, sakit-sakitan, mikirin dia kan, ibu bukan nggak mikirin kasihan. Emang banyak kemauannya, cuman ibu nggak bisa nyukupin kemauannya. Tuh, dengerin seorang ibu seperti itu, saudaraku semua. Astagfirullahaladzim, jadikanlah pelajaran buat saudara-saudaraku semua, apalagi yang masih muda, yang di bawah umur. Jangan sampai durhaka terhadap ibu ya. Jangan sampai, jadikanlah video ini sebagai tuntunan. Ambil positif dan buang negatifnya. Itu tidak pantas, itu akan dihisab, dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kelakuan anak seperti itu tidak akan menemukan surga sampai kapanpun. Ya Allah, gimana Man? Ya paling kita nunggu dia Datang lagi ke sini. datang lagi ke sini. Kita minta si ibunya untuk kalau ada si anaknya Kasih posisi kabar Ibu. di rumah. Kalau misalnya dia Kasih pulang. kabar. Ke tetangga yang kemarin Iya, lagi ntar aja kalau Bu ya. misalnya itu dikasih kabar. Ya udah Iya. Ibu, mohon maaf pada malam ini kami tidak berhasil untuk menyadarkan anak Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kami bisa berusaha untuk menyadarkan anak Ibu. Saya juga tidak tega untuk keadaan Ibu seperti ini. Mohon maaf Ibu, mungkin di sini saya bersama teman-teman mau izin pamit dulu Jadi pulang. nanti kita kesini lagi ya. Ya nanti kita insya Allah kesini lagi, kalau enggak mudah-mudahan ketemu atau apa kayak di jalan gitu. Kita tarik aja anaknya. Soalnya ini Makasih banyak ya. Iya, Udah Ibu. nolongin ibu, nasihatin, tolong Dimas. siap Ibu. Ya Bu. Kami izin pamit Ibu ya. Mohon maaf Mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih buat banyak Bu. saudaraku semua. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Jadikanlah sebuah video ini menjadi sebuah tujuan. Kepetik buah kalah hasil, benang laukna herang China. Mudah-mudahan segala sesuatunya atas izin Allah ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.